saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat bergabung di ibadah doa malam hari ini. Saya percaya kita semua sudah menyiapkan hati, menyiapkan pikiran kita, menyiapkan seluruh keberadaan kita untuk mengalami Tuhan malam hari ini. Amin. Mengalami jumpa pribadi dengan Yesus Kristus yang menjadi kekasih jiwa setiap kita. Amin. Mari kita buka dengan doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan, waktu yang Tuhan berikan untuk kami masih bisa beribadah kepada Tuhan, untuk kami masih bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mendengarkan pesan-pesan Tuhan buat setiap kami. Kami berdoa Tuhan biar malam hari ini Tuhan ibadah kami boleh menjadi ibadah yang memberkati Tuhan, ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, ibadah yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami siap untuk mengalami Engkau Tuhan, untuk mengalami jumpa pribadi dengan Engkau Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami malam hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus juga kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Mari sama-sama kita mau katakan amin. Amin. Naikkan pujian ini, Yesus Tuhanku ajaib, Dia heran, Dia besar, Dia maha kuasa. Haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib, Yesus Tuhanku ajaib, Amin. heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Sekali lagi katakan, Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib, Yesus. Yesus Tuhanku ajaib, Amin. heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Dengan iman. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Yes, amin. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Sekali lagi ya, sambil angkat tangan kita kepada Tuhan, katakan haleluya, haleluya.
Engkau Tuhan kami yang ajaib. Engkau Tuhan kami yang maha kuasa. Engkau Tuhan kami yang maha besar. Engkau Tuhan yang tidak pernah lalai menepati segala janji-janji-Mu. Dan Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal untuk menggenapi setiap firman-Mu dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau percaya penuh kepada Engkau Tuhan. Allah kami yang heran. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari sama-sama Di Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Di Tuhan tak ada yang mustahil.
Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada, apapun yang saudara dan saya alami, percayalah bahwa kasih Tuhan tidak pernah beranjak dari kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya kita masih ada. Kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Sebelum saya lanjutkan, ada sebuah firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat hari ini, hari yang istimewa, yang luar biasa, yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami. Tuhan, saat ini kami ingin mendapatkan firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam pribadi kami yang mendengarnya, yang menyimaknya, agar kami dapat tetap antusias dalam menjalani hari-hari hidup kami sepanjang tahun 2021 ini. Terima kasih Bapa, Engkau berfirman kepada setiap pribadi kami melampaui hamba-Mu yang sangat terbatas ini. Urapan Roh Kudus ada pada setiap kami yang percaya kepada Kristus Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebuah berita dapat membuat orang yang mendengarnya menjadi takut, cemas, khawatir. Betul? Tapi sebuah berita juga dapat membuat orang yang mendengarnya menjadi bangkit semangatnya, dikuatkan, diteguhkan, dan berani melangkah. Tergantung. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kita menjalani tahun 2021 ini, sampai di hari sekarang, banyak hal-hal yang kita dengar, banyak berita-berita yang dapat membuat kita hanya dua itu. Kita tetap antusias, kita optimis, atau kita pesimis. Saya ingin sampaikan, hanya ada satu berita yang dapat membuat saudara dan saya tetap antusias, semangat, bahkan optimis dalam menjalani hari-hari hidup kita, khususnya di tahun 2021 ini. Sekalipun pandemik sampai saat ini masih berlangsung, kita masih mengalami PSBB. Tapi spirit di dalam diri kita ini tetap antusias. Nah, berita itu adalah berita yang dari Tuhan. Berita yang dari Tuhan. Ya. Nah, saudara, berita dari Tuhan atau kabar dari Tuhan itu lebih dikenal atau terkenal yang namanya firman Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan, itu yang menjadi kekuatan bagi diri kita. Amin. Saudara, seandainya Tuhan tidak berfirman, apa jadinya ya? Saya ingin sampaikan, ada beberapa hal yang dapat dialami oleh seseorang andai kata Tuhan tidak berfirman. Nah, saya ingin ajak saudara, Bapak Ibu melihat sebuah contoh, yaitu dari dua tokoh. Tokoh yang pertama yaitu Saul, tokoh yang kedua adalah Daud. Mari sama-sama kita baca dari 1 Samuel 28 ayat 6 sampai ayat 7. 1 Samuel 28 ayat 6 dan 7. Demikian firman Tuhan. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantaran para nabi. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah.
Saudara, 1 Samuel 30 ayat 6 sampai 8. 1 Samuel 30 ayat 6 sampai 8. Ini berbeda dengan Saul. Ini Daud. Ayat 6 sampai 8 dikatakan begini. Dan Daud sangat terjepit menghadapi musuh ya. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Karena mereka itu ditawan oleh musuh. Jadi tempat di mana keluarga dari Daud dan pasukannya itu, tempatnya itu diserang dan mereka keluarganya itu ditawan. Dan mereka menangis. Dan Daud dapat ancaman. Alkitab catat selanjutnya seperti ini. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek. Bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan Tuhan berfirman kepadanya, kepada Daud. Jadi Tuhan menjawab Daud. Berbeda dengan tadi Saul. Tuhan berfirman kepadanya, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Singkat cerita akhirnya Daud pun melangkah dengan berani. Nah saudaraku dikasih Tuhan, kalau saudara baca selanjutnya kisah tentang dua tokoh ini, Saul, saudara, kita akan temukan paling tidak ada 4 hal. 4 hal yang akan terjadi seandainya Tuhan tidak berfirman. Yang pertama, yaitu orang tersebut pasti mengalami ketakutan yang luar biasa. Yang pertama pasti takut. Saul ketika menghadapi musuh, dia takut. Ya, dia takut. Ketika dia dalam keadaan ketakutan, dia buru-buru. Segera dia berseru kepada Tuhan. Dia berdoa, dia bertanya kepada Tuhan. Tapi Alkitab mencatat, Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, Tuhan tidak menjawab Saul. Ini yang membuat Saul menjadi begitu takut. Kenapa? Karena sebelumnya dia memang ada di dalam mentor lah istilahnya, yaitu Samuel. Tapi saat itu Samuel sudah meninggal. Dia tidak punya pegangan apa-apa lagi. Mengapa saat itu Saul begitu takut menghadapi musuh? Karena dia sudah menyadari dirinya bahwa Tuhan sudah meninggalkan dia. Kenapa meninggalkan? Karena Saul tidak mentaati firman Tuhan, perintah Tuhan beberapa kali. Tuhan melihat hati Saul bahwa Saul tidak menghormati Tuhan. Padahal Tuhanlah yang mengangkat Saul menjadi raja. Saudara, ini yang akan terjadi jika atau seandainya Tuhan tidak berfirman, maka pasti takut. Kalau tidak ada firman Tuhan, kita pasti takut saudara dalam menjalani hari-hari hidup kita sepanjang tahun 2021 ini. Berbeda dengan Daud. Ketika Daud juga mengalami ancaman dari musuhnya, dari orang-orang terdekatnya. Saudara, Daud berseru kepada Tuhan dan Alkitab mencatat Tuhan menjawab Daud. Nah, firman Tuhan yang sampai kepada Daud itu membuat Daud bukan takut, berani. Berani untuk menghadapi musuh, bahkan singkat cerita memang akhirnya musuh itu dikalahkan dan para tawanan yaitu keluarga daripada Daud maupun para tentaranya itu, pasukannya itu kembali dapat direbut lagi. Saudara, hal yang pertama, seandainya Tuhan tidak berfirman, maka manusia, saudara dan saya pasti mengalami ketakutan. Sebaliknya,
kalau ada firman Tuhan, sesungguhnya kita tidak ada alasan untuk kita takut. Mari sama-sama kita belajar. Saya juga begitu. Belajar untuk mencari tahu atau berpegang teguh kepada apa kata Tuhan. Lebih memegang apa kata Tuhan ketimbang apa kata dunia atau apa kata orang. Termasuk apa kata diri sendiri. Karena kalau Tuhan berfirman, ya dan amin. Apalagi di dalam firman Tuhan ada janji-janji. Kita pegang janji Tuhan itu. Amin. Nah saudaraku dikasih Tuhan. Yesaya 41 ayat 10 katakan ini. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini juga janji buat saudara dan saya di tahun 2021. Amin. Ya, saudara ada seseorang yang mensurvei ternyata kurang lebih ada 365 ayat di Alkitab yang menyatakan ya bahwa kita tidak boleh takut dan cemas khawatir. 365 ayat. Jadi kalau kita kontekskan dengan 1 tahun 365 hari, berarti tiap hari pasti ada ayat firman Tuhan yang bicara tentang jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, jangan bimbang. Amin. Ada firman Tuhan, saudara dan saya, mari sama-sama kita berjalan dalam kepastian, dalam keberanian. Yang kedua, kalau seandainya Tuhan tidak berfirman, kita pasti tersesat. Saul karena Tuhan tidak berfirman, dia takut, akhirnya dia mencari jalan sendiri. Dia mencari jalan sendiri untuk mendapatkan kekuatan. Dengan cara apa? Cara yang salah, sesat. Dia mencari dukun. Dia mencari orang-orang yang dapat memanggil arwah-arwah. Dengan tujuan dia mau cari atau dia mau manggil kembali itu arwahnya Samuel. Memang akhirnya dia lakukan begitu. Nah saudara tolong perhatikan. Bahwa Saul karena Tuhan tidak berfirman kepada dia. Dia akhirnya tersesat. Daud karena Tuhan berfirman kepada Daud. Dan Daud meresponi firman Tuhan dengan segenap hatinya. Akhirnya Daud tidak sesat, Daud tetap berjalan di jalan yang benar. Saudaraku dikasih Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 katakan begini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Apa? Firman-Ku punya huruf besar. Jadi firman Tuhanlah yang membuat saudara dan saya mengerti bagaimana kita harus bertindak, berjalan, mengambil keputusan apapun juga sepanjang tahun 2021 ini. Firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan. Berita dari Tuhan apa? Saudara, Yohanes 14 ayat 6 katakan begini. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Bagi saudara dan saya yang percaya kepada Kristus Yesus. Bagi saudara yang masih ragu-ragu untuk menerima Yesus, untuk percaya kepada Yesus. Saat ini, inilah saat yang tepat. Percayalah kepada Yesus Kristus. Karena dialah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Dan Yesus Kristus adalah firman yang menjadi manusia. Amin. Nah, kalau seandainya Tuhan tidak berfirman, pasti kita tersesat. Tapi karena ada firman Tuhan, kita tidak tersesat. Kita tahu jalan yang benar mana, jalan yang salah mana. Firman Tuhan. Itu yang kedua. Jadi yang pertama, seandainya Tuhan tidak berfirman, maka kita pasti menjadi takut. Yang kedua, seandainya Tuhan tidak berfirman, kita pasti tersesat. Yang ketiga, kalau Tuhan tidak berfirman, seandainya Tuhan tidak berfirman, seandainya tidak ada firman Tuhan, maka kita pasti kalah dan gagal dalam menjalani hari hidup kita. Saudara, Saul, dia kalah menghadapi musuhnya. Setelah itu dia berperang, dia kalah.
Dia gagal untuk meraih kemenangan. Berbeda dengan Daud. Ketika Daud mendapatkan firman Tuhan, dia dengarkan firman Tuhan, dia meneguhkan hatinya untuk mendengarkan, untuk memperhatikan firman Tuhan, dia mentaati firman Tuhan. Dia setuju dengan Tuhan, yaitu dia setuju dengan firman Tuhan yang membuat dia berani, tidak takut. Dan dia tetap berjalan di jalannya Tuhan. Yang ketiga, dia mengalami kemenangan. Mengalami kemenangan, keberhasilan dalam menghadapi musuhnya, dalam menghadapi peperangan. Saudaraku dikasih Tuhan, tidak ada seorang pun di antara saudara dan saya yang menghadapi kegagalan dalam tahun 2021. Apapun profesi kita, bagi saudara yang berbisnis, ya, bekerja, dan juga di dalam pelayanan, tidak ada seorang pun yang menghendaki atau bercita-cita untuk gagal, untuk kalah dalam menghadapi tantangan hidup ini. Semua ingin berhasil dan beruntung. Hanya satu kuncinya, yaitu ketika kita mendengarkan, memberi perhatian penuh pada firman Tuhan. Saudara, kita lihat Yosua 1 ayat 7 sampai 8. Yosua setelah dia ditentukan untuk menggantikan Musa untuk merebut tanah Kanaan itu bersama dengan bangsa Israel. Firman Tuhan datang kepada Yosua. Diberi peringatan seperti ini. Yosua 1 ayat 7 sampai 8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Artinya sepanjang hari didasari dengan firman Tuhan. Selanjutnya dikatakan, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bahasa Inggrisnya good success. Saudaraku dikasih Tuhan, inilah yang kita rindukan. Kita kalahkan itu berita-berita atau hoax atau ramalan-ramalan tentang tahun 2021 ini, termasuk akan terhadap negara bangsa kita ini. Juga mungkin ada orang yang memprediksi saudara secara pribadi, ada yang meramal saudara. Kalahkan, patahkan semua hal-hal yang negatif yang membuat kita menjadi takut, cemas, gentar, atau kita menjadi pesimis. Saudara, kita patahkan itu dengan apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Yosua, dia pegang itu firman Tuhan. Dia benar-benar dia praktekkan itu. Dia bertindak hati-hati. Itu sebabnya dia berhasil untuk mengalahkan ya musuh-musuh yang memang Tuhan katakan atau Tuhan tetapkan itu harus dikalahkan. Sekalipun memang ada hal-hal yang memang pernah mengalami kegagalan, tetapi itu karena Yosua tidak bertanya kepada Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Alkitab mencatat begitu. Tapi ketika dia selalu bertanya kepada Tuhan, minta petunjuk Tuhan, minta supaya firman Tuhan datang kepada dia, dia selalu menang. Hal yang kedua, contoh kedua, yaitu kalau firman Tuhan itu dapat membuat seseorang menjadi menang, berhasil, yaitu Yesus sendiri. Saudara, dalam Matius 4 ayat 10, ya, ketika Yesus dicobai, apa kata Tuhan Yesus? Ya, Yesus dicobai oleh iblis 3 kali. Nah, ini di dalam ayat 10 dikatakan begini, maka berkatalah Yesus kepadanya, kepada iblis, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara, Yesus mengalahkan
segala tipu daya setan iblis dengan firman Tuhan. Dengan firman Allah. 3 kali iblis mencobai Yesus. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu. Tapi 3 kali pula Yesus mengalahkan, mematahkan tipu daya setan itu dengan firman Tuhan. Sekalipun iblis juga mengutip ayat firman Tuhan. Tapi Yesus tahu firman Tuhan yang tepat untuk mengalahkan iblis itu. Akhirnya iblisnya kalah. Yesus menang. Yesusmu dan Yesusku menang menghadapi cobaan tipu daya setan. Saya sangat yakin, ya, sekalipun saudara dan saya dalam hari-hari ke depan kita akan menghadapi berbagai tantangan, termasuk tipu daya setan. Kita harus benar-benar peka dan kita pasti dapat menang atas tipu daya setan. Tidak menuruti keinginan daging, tidak menuruti atau bisa mengendalikan itu yang namanya keinginan mata, apalagi mencari keangkuhan hidup. Saudara, kalau saudara dan saya mau berpegang teguh pada firman Tuhan. Jadi seandainya Tuhan tidak berfirman, seandainya tidak ada firman Tuhan, yang poin ketiga yaitu kita pasti kalah dan gagal. Tapi karena ada firman Tuhan, saudara dan saya pasti menang dan berhasil, bahkan beruntung. Amin. Apapun yang saudara dan saya lakukan, sejauh mana itu sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan berkenan. Terus minta Tuhan pimpin. Saudara dan saya lakukan sesuai dengan firman Tuhan, pasti menang, berhasil, beruntung. Amin. Ini yang ketiga. Yang keempat, seandainya Tuhan tidak berfirman, pasti kita akan mengalami kematian yang sia-sia. Saudara, memang semua kita akan meninggalkan dunia ini karena hidup di dunia ini sementara, saudara. Tidak selamanya. Selamanya nanti setelah selesai kita hidup di dunia ini, kita ditentukan umur kita sekian, udah ditentukan di sorga. Tapi setelah itu kita akan mengalami kekekalan. Hanya ada 2 tempat, sorga atau neraka. Saudaraku dikasih Tuhan. Namun selama kita hidup, kita mau hidup kita ini tidak sia-sia. Termasuk ketika kita mati atau meninggalkan dunia ini. Menariknya saudara, Saul ketika dia mati, ya benar-benar meninggal, dia mati dalam keadaan kesia-siaan. Dia bunuh diri, ya. Ketika dia ada panah ya, yang ada senjata musuh yang melukai dia sudah nggak kuat, minta sama ajudannya untuk membunuh dia, tapi ajudannya tidak mau karena sungkan, hanya dia sendiri menusukkan dirinya dengan pedangnya. Saudara, itu mati dalam kesia-siaan. Berbeda dengan Daud. Daud memang dia juga mati, meninggalkan dunia ini. Ya, kuburnya masih ada di tanah Israel. Namun saudara tolong perhatikan, ternyata Daud detik-detik atau saat-saat sebelum dia meninggalkan dunia ini, dia menyampaikan kata-kata yang begitu luar biasa kepada Salomo, anaknya yang mewarisi tahtanya. Dan hal yang utama yang dia tekankan kepada Salomo adalah supaya Salomo ini benar-benar beribadah dengan tekun kepada Tuhan Allah. Tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, benar-benar memelihara perintah Tuhan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, ini yang kita rindukan. Bahwa ketika kita meninggalkan dunia ini, Alkitab mencatat berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Artinya pada saat kita meninggalkan dunia ini, dalam posisi kita, kematian kita ini sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Bukan berarti kalau orang yang kena COVID meninggal itu tidak memuliakan, bukan soal itu. Bukan soal cara meninggal, tetapi pada saat meninggalnya apakah dia benar-benar dalam posisi memuliakan Tuhan. Saudara, Daud melakukan seperti itu. Yakub, nenek moyang dari Raja Daud pun demikian. Sebelum dia meninggal,
Dia memanggil semua anaknya dan mengucapkan berkat, kata-kata berkat. Indah ya saudara. Saudara, mari sama-sama kita perhatikan bagaimana cara hidup kita. Karena kematian itu ditentukan oleh bagaimana cara kita hidup selama kita hidup. Biar mulai saat ini kita berpegang teguh pada firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu terus kita belajar untuk renungkan dengan tekun tiap hari. Kita memperkatakan, kita praktekkan dengan kasih karunia Tuhan, kekuatan dari Tuhan, penghiburan dari Roh Kudus. Ketika kita gagal, bangkit lagi. Kita minta ampun sama Tuhan kalau kita gagal melakukan dosa. Daud pernah jatuh dalam dosa perzinahan. Tapi ketika firman Tuhan datang menegur dia terbuka hati, dia lemah lembut, dia rendah hati. Dia mengakui dosanya. Dan firman Tuhan katakan, Tuhan mengampuni dia. Tuhan memulihkan. Tapi memang konsekuensi akibat dosanya itu ada. Anak yang kandungan dari selingkuhannya itu mati. Saudaraku dikasih Tuhan. Biar firman Tuhan menjadi pegangan hidup kita sampai selamanya. Sampai akhir hidup saudara dan saya. Itu sebabnya pesan saya. Jangan berhenti untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kalau boleh saya sarankan, tiap pagi, jangan siang, sore, atau malam. Pesan saya pagi-pagi. Biarkan kita memberi telinga kita untuk dipertajam pendengaran kita oleh Tuhan. Melalui apa? Membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oke? Karena saya percaya siapapun saudara dan saya saat ini, dalam hari-hari ke depan Tuhan mau pakai saudara dan saya menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberi kekuatan juga kepada orang lain. Tahun 2021 ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat perenungan firman Tuhan yang datang pada saat ini. Tuhan, kami bersyukur bahwa ternyata Tuhan bukan tidak berfirman, justru Tuhan telah berfirman. Dan firman Tuhan telah dibukukan di dalam satu buku, yaitu Alkitab. Bahkan sampai saat ini juga Alkitab, ayat-ayat Alkitab itu telah dimasukkan ke dalam smartphone. Sehingga kami yang memiliki smartphone, kami yang memiliki handphone, kami dapat membaca ayat firman Tuhan dimanapun, kapanpun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kasih karunia-Mu Bapa untuk kami dapat terus bertekun di dalam membaca, merenungkan, mempraktikkan firman Tuhan dan juga membagikan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami naikkan ucapan syukur Tuhan. Kalau sampai saat ini kami dalam tubuh yang sehat, dalam pemeliharaan Tuhan, kami naikkan ucapan syukur. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu, kami masih ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman-Mu senantiasa tumbuh di dasar hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bawa jemaat Tuhan GBI Hosana ke hadapan-Mu Tuhan. Engkau memberkati jemaat Tuhan, pribadi lepas pribadi, kami percayakan Tuhan. Kehidupan mereka dalam tangan kasih-Mu, dalam segala keberadaan, kekurangan Tuhan yang mencukupi, dan di dalam segala masalah Tuhan yang memberikan jalan keluar, karena Engkaulah Tuhan, Bapa yang baik. Bapa di dalam surga, Engkau berkati hamba-Mu, para hamba-hamba-Mu, Bapa Gembala kami dan keluarga. Engkau berkati Bapa Gembala kami. Tuhan, Engkau yang senantiasa mengerti Tuhan Yesus apa yang ada di dalam pikiran Bapa Gembala kami untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Dan biarlah pesan itu kami boleh mendengarkannya, dan kami selalu Tuhan diajar untuk selalu dekat dengan Tuhan. Engkau urapi Bapa Gembala kami dan keluarga dan pelayanannya Tuhan. Kau berkati para pengerja-Mu Tuhan, GBI Hosana ya Bapa, yang selalu bekerja Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah semua Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan urapi mereka. Dan di dalam segala keberadaan mereka, Engkau yang maha tahu,
Ya Bapa, mereka bekerja dengan Engkau, melayani bersama dengan Engkau. Sebab hanya nama Tuhan Yesus yang kami muliakan. Dan terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Dan kami beralaskan Tuhan semuanya, kehidupan kami pribadi, lepas pribadi, jemaat Tuhan ke hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, kami bawa Bapak bangsa dan negara kami Indonesia tercinta di hadapan-Mu. Engkau yang memberkati para pemimpin kami ya Bapak, mulai dari Bapak Presiden, wakil, menteri, pejabat tinggi, staf Tuhan, semuanya dari yang tertinggi sampai yang terendah di negeri kami ini. Tuhan berkati mereka, roh yang takut akan Tuhan ada di dalam hati mereka ya Bapa, menjalani pekerjaan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Itulah Tuhan yang kami doakan kepadamu, agar mereka Tuhan bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan sekarang Tuhan, vaksin yang telah beredar Tuhan, Engkau berkati ya Bapa, sehingga Indonesia terluput Tuhan dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati vaksin itu ya Bapa, dan kami percayakan Indonesia ada di dalam tangan Tuhan, kekuatan Tuhan di dalam negeri kami Indonesia. Biarlah Indonesia dipulihkan Tuhan, Indonesia dilawat Tuhan, dari Sabang sampai Papua, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih ya Bapa, syukur bagimu Tuhan Yesus yang kami sembah adalah Allah yang hidup, dan Engkau yang melawat orang-orang pasien yang terkena COVID. Tuhan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan ya Bapa. Mereka boleh menemukan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami percayakan Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami peralaskan doa kami, ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kita boleh angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dan keluargamu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan keluargamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah dengan iman berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kasih Allah Bapa di sorga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara dan keluarga saudara kita semuanya, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap sehat, tetap semangat. Immanuel.